Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sudah memasuki 100 hari masa kerja. Dalam 100 hari kerja tersebut, Prabowo mendapatkan citra positif, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titik Soeharto, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Januari 2025. Titik mengapresiasi 100 hari kerja kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebab dia mengetahui niat tulus Prabowo untuk membangun negeri. Titik meyakinkan betul bahwa niat Prabowo tulus yang juga diiringi dengan bekerja keras dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Selain itu, Titik juga menyebut Prabowo berupaya keras dalam mengejar ketertinggalan dari negara tetangga selama ini. Tidak hanya apresiasi, saat ditanya perihal catatan untuk diberikan kepada Prabowo, Titik yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR itu mengingatkan soal kesejahteraan rakyat hingga swasembada pangan. Titik menyebut hal itu bisa menjadi utama, yakni swasembada pangan, swasembada energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya yakin dengan gotong royong, kerja keras tim, dan didukung Partai Gerindra di seluruh tanah air, semuanya bisa tercapai. Sebelumnya diberitakan, Litbang Kompas merilis survei kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang mencapai 80,9%. Survei periodik ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan 4-10 Januari 2025 yang melibatkan 1.000 responden secara acak menggunakan metode penculikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 3,10% dengan penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana. Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang merilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sendiri secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024 sampai 2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024 sampai 2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Jakarta. Berdasarkan survei 100 hari kerja itu, Titik mengaku bersyukur masyarakat memberikan kepuasan atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Ia senang karena kerja keras Prabowo dan dukungan dari Partai Gerindra memberikan kepuasan bagi rakyat. Titik Soeharto diketahui merupakan mantan istri dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menikah dengan Prabowo Subianto pada 1983. Saat ini, Titik dikenal sebagai seorang politikus dan pengusaha Indonesia. Pernikahan Titik dan Prabowo menjadi salah satu peristiwa yang disorot di Indonesia, mengingat status mereka sebagai bagian dari elit politik negara. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hadi Prasetyo atau yang lebih dikenal sebagai Didit Prabowo, yang saat ini merupakan seorang desainer fashion internasional. Pernikahan Titik dan Prabowo melewati perjalanan yang cukup berliku hingga hubungan Titik dan Prabowo berakhir dengan perceraian pada tahun 1998, tepat saat terjadinya krisis politik dan ekonomi yang juga mengguncang pemerintahan Soeharto. Meskipun mereka telah berpisah, hubungan antara keduanya tetap terlihat baik, terutama dalam konteks politik di mana Titik kerap memberikan dukungan terhadap Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk saat Prabowo maju dalam pemilihan presiden. Wanita yang memiliki nama asli Siti Hediati Haryadi ini adalah putri keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartina. Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia. Titik lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 14 April 1959. Tepatnya, saat sang ayah Soeharto masih menjabat sebagai Panglima TT4 Diponegoro. Sebagai bagian dari keluarga cendana, Titik Soeharto tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan dinamika, kekuasaan, dan politik. Ayahnya Soeharto memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade.
dari tahun 1967 hingga 1998. Hal ini memberikan Titik dan keluarganya pengaruh besar dalam politik dan ekonomi Indonesia selama era Orde Baru. Titik adalah salah satu dari 6 anak Soeharto yang semuanya memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan politik. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Jakarta dan kemudian melanjutkan studi bidang ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sejak muda, Titik aktif dalam berorganisasi seperti menjadi anggota Yayasan Purna Bakti Pertiwi, Ketua Yayasan Seni Indonesia, dan Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani. Dalam dunia bisnis, Titik pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Abitama yang membeli perusahaan kepemilikan PT Surya Cita Media Tbk sebesar 25%, sehingga kepemilikan saham PT Abitama mencapai 77,49%. Pada saat perhelatan Piala Dunia 2006 di SCTV, Titik bahkan sempat menjadi presenter untuk 3 kali pertandingan. Masih pada tahun yang sama, pecinta brand-brand kelas atas ini pernah menyumbang untuk pengungsi Gunung Merapi. Hal itu memperlihatkan kepedulian dan ketulusan yang dilakukan oleh Titik Soeharto. Tak hanya berprofesi sebagai aktivis dan entrepreneur, ibu satu anak ini juga mengikuti jejak sang ayah ke ranah politik. Pada pemilu 2014, ia terpilih sebagai DPR dari Partai Golkar periode 2014 sampai 2019. Namun, pada tahun 2018, Titik memutuskan untuk mengundurkan diri dari Golkar dan bergabung dengan partai adiknya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yakni bergabung dengan Partai Berkarya. Alasan Titik pindah partai adalah karena masalah kondisi rakyat yang memprihatinkan. Ia ingin lebih memperjuangkan bersama Partai Berkarya. Dalam pemilihan presiden, ia senantiasa mendukung mantan suaminya Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019. Kini, kiprah Titik dalam politik masih ia lakoni. Ia juga sering muncul di sejumlah acara dengan penampilan yang khas dan anggun.